Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Apa kabar nih hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, ceria, dan pastinya penuh semangat ya. Nah, bersama Ibu, Bu Hamidah, di sesi pembelajaran kita kali ini, kita bakal sama-sama menyelami sebuah penjelasan yang luar biasa indah tentang rukun iman yang keenam. Yap, betul banget, beriman kepada kodo dan kodar. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita yang pastinya seru dan menggembirakan ini. Untuk peta belajar kita hari ini, kita bakal melewati 3 langkah sederhana aja nih. Pertama, kita pahami dulu apa itu koda dan kodar. Terus yang kedua, kita aplikasikan dengan mengenali jenis-jenis takdir di kehidupan kita. Dan terakhir, kita refleksikan apa sih hikmah di balik semua itu. Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama kita, yaitu memahami kodo dan kodar. Kira-kira apa sih makna sebenarnya dari dua kata yang sering banget kita dengar ini? Coba deh kalian perhatikan perbandingannya. Di sebelah kiri kita punya kodo. Kodo ini ibaratnya sebuah rencana agung, ketetapan atau keputusan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Bayangkan, itu jauh sebelum bumi dan alam semesta ini diciptakan loh. Nah, kalau di sebelah kanan ada kodar. Kodar ini adalah pelaksanaan dari rencana agung tadi, yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata kita sekarang. Jadi gampangnya gini aja, kodo itu rencananya, dan kodar itu wujud nyatanya saat ini. Supaya kebayang, yuk kita lihat contoh-contoh dari kodo. Jauh sebelum alam semesta ini terbentuk, di Lauh Mahfuz, Allah itu udah merencanakan segalanya. Mulai dari menentukan adanya siang dan malam, menetapkan bumi yang terus berputar mengelilingi matahari. Bahkan nih, buat kita manusia, Allah sudah menetapkan kapan kita lahir, kapan ajal kita tiba, sampai menentukan jenis kelamin kita. Bayangin deh, semua rencana raksasa ini udah ada jauh sebelum kita menginjakkan kaki di bumi. Terus, kapan dong kodar itu berubah jadi kodar? Jawabannya, tepat di saat rencana itu benar-benar terjadi. Misalnya nih, pas matahari beneran terbit dari timur pagi ini, nah itu kodar. Atau pas pagi ini ada bayi perempuan yang lahir dengan sehat bugar, atau ketika ada seseorang yang tutup usia. Itu semua adalah kodar. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal inilah yang sering banget kita sebut dengan istilah takdir atau nasib kita. Lanjut ke bagian kedua nih, mengaplikasi. Sekarang kita bakal mengenali dua jenis takdir. Gimana sih sebenarnya aturan ketetapan ini berjalan di keseharian kita? Secara umum, takdir itu dibagi jadi dua macam. Ada yang namanya takdir mubram, yang sifatnya mutlak dan gak bisa diubah sama sekali. Terus, ada juga takdir mu'alak, yang sifatnya masih bisa diubah melalui usaha. Mari kita perhatikan lebih detail lagi, biar kalian makin paham mana batas yang udah mutlak dari Allah dan mana ruang gerak yang Allah sediakan buat kita berjuang. Kita mulai dari takdir mubram dulu ya. Ini adalah ketetapan Allah yang sudah fix, pasti terjadi, mutlak, dan sama sekali nggak bisa diubah pakai usaha manusia secanggih apapun teknologi kita saat ini. Cuma Allah yang punya kuasa untuk mengubahnya. Contoh paling gampangnya, ya batas usia kita, atau perputaran benda-benda langit. Kita kan nggak mungkin memundurkan tanggal lahir kita sendiri kan? Nah, untuk takdir yang satu ini, tugas kita sebagai hamba hanyalah beriman dan menerimanya dengan hati yang ikhlas. Tapi sekarang kita lihat jenis yang kedua, dan ini super menarik, takdir mu'alak. Anak-anak, ini adalah konsep yang sangat luar biasa dan memberdayakan kita loh. Kenapa? Karena takdir mu'alak ini adalah ketetapan yang masih bisa berubah. Asalkan ada ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh dan pastinya dibarengi dengan doa. Lewat takdir ini, Allah yang Maha Pengasih ngasih kita kesempatan dan kekuatan untuk ikut mengukir masa depan dan kesuksesan kita sendiri. Keren banget kan? Coba deh kalian bayangkan alurnya seperti ini. Anggap saja di langkah pertama, kondisi kita lagi nggak enak badan, hidup serba kekurangan, atau ngerasa kesulitan banget nangkep pelajaran di kelas. Tolong diingat ya, jangan pernah sekali-kali putus asa lalu bilang, ya ini mah emang udah nasibku nggak pinter. Nggak gitu, kita harus segera melangkah ke tahap kedua, yaitu ikhtiar dan doa. Kita ikhtiar periksa ke dokter, atau kita belajar lebih giat lagi, baca buku sampai paham, sambil terus mengangkat tangan memohon pada Allah. Hasilnya, di langkah ketiga, atas izin Allah pastinya, keadaan kita bisa berubah drastis. Kita jadi sehat lagi, atau nilai ujian kita jadi bagus. Semuanya berkat perpaduan usaha keras dan doa kalian. Sekarang kita sampai di langkah terakhir kita, yaitu merefleksi hikmah dan sikap kita sehari-hari. Kira-kira, gimana sih keyakinan ini bisa bikin karakter kita jadi jauh lebih tangguh? Ibu pengen kalian merenung sejenak nih. Gimana ya seharusnya sikap kita saat sedang menghadapi ujian?
Entah itu ujian dalam bentuk musibah alam di sekitar kita, atau sekedar saat mendapat nilai ulangan yang kurang memuaskan. Coba deh beri diri kalian waktu sebentar buat mikirin hal ini. Menurut kalian, apa sih respons terbaik yang harus ditunjukkan oleh seorang hamba yang beriman? Jawabannya bisa kita temukan pada hikmah-hikmah beriman itu sendiri. Anak-anak, saat kita benar-benar yakin 100% kalau Allah yang mengatur segalanya, hati kita itu bakal terasa jauh lebih tenang. Kita jadi selalu optimis tiap nyari solusi, karena kita tahu Allah itu maha baik. Terus, kalau lagi kena musibah, kita jadi orang yang lebih sabar dan lapang dada. Oh iya, ada satu lagi yang gak kalah penting, iman ini bakal mencegah kita dari sifat takabur alias sombong. Jadi pas kalian berhasil jadi juara kelas, kalian gak akan pernah merendahkan teman yang lain karena kalian sadar betul kalau kecerdasan dan keberhasilan itu adalah murni karunia dari Allah semata. Dan hal ini membawa kita pada sebuah kutipan yang sangat indah untuk menutup pembelajaran bermakna kita kali ini. Segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah yang indah. Gimana? Dalam banget kan maknanya? Nah, Ibu mau tanya nih, gimana cara kalian mulai menerapkan sikap sabar, optimis, dan rendah hati ini mulai besok? Teruslah tingkatkan ketakwaan kalian, berikhtiarlah tanpa henti, dan jangan pernah lupa mengandalkan doa dalam setiap langkah kecil yang kalian ambil. Oke, Ibu rasa cukup sekian dulu ya penjelasan materi kita yang menggembirakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.